teman-teman. Nama saya Veva. Hari ini aku akan mewawancarai om saya yang gemar menanam tanaman di halaman rumah. Mari kita wawancarai. Halo om, saya ingin mewawancarai om. Iya, Veva. Sudah berapa lama om menanam tanaman? Om udah nanam tanaman ini mungkin kurang lebih sekitar 2 tahunan. Oh, tanaman apa aja yang om tanam? Kebanyakan tanaman hortikultura, itu tanaman perkebunan, tanaman yang bisa dimanfaatkan buat sehari-hari kayak jahe, saus, cabai. Ada juga buah-buahan, ada jeruk, ada jambu, ada anggur tapi masih pembesaran, terus ada jambu air, ada apa lagi ya, di sana itu ada timun, ada tomat, ada pohon mangga tuh, dan tanaman bunga-bungaan. Oh, gitu. Kendala apa yang pernah om rasain dalam menanam? Kendala banyak. Salah satu paling menjengkelkan itu kendala utama itu hama gitu. Selain misalnya cuaca, yang misalnya perpindahan cuaca dari musim hujan ke musim panas gitu. Karena setiap tanaman treatment atau perawatannya berbeda gitu, ada yang kebutuhannya suka banyak air atau enggak. Dan biasanya kalau misalnya perpindahan musim banyak hama yang berdatangan juga gitu. Apalagi tempat terbuka kayak gini kan memungkinkan hama itu datang. Terus kendala yang lainnya mungkin ya perawatan tanah gitu. Karena tanah kalau nggak dirawat jadi nanti sumber bakteri, jadi tanamannya nggak bisa subur, nggak bisa menghasilkan buah. Ya kendala lainnya kan kerja, jadi mungkin waktu buat merawat tanaman itu kadang lebih sedikit. Oh, bagaimana cara om untuk mengatasi hama-hama yang menyerang tanaman? Caranya banyak, apalagi zaman sekarang ya. Maksudnya kita nggak harus belajar langsung di perkuliahan atau baca textbook gitu. Cukup buka handphone ya kan, belajar dari youtuber, baca dari Google perawatannya gimana, terus kita praktekin. Ada banyak kayak misalnya menanggulangi hama, kan banyak tuh macam-macam hama, ada macam-macam deh, ada trips, tungau, ada hama yang tanah-tanah itu, dan hama-hama kutu lainnya itu juga banyak. Terus ada masalah juga kayak misalnya layu daun atau layu fusarium. Terus ada juga yang penyakit daun yang lainnya. Nah itu harus tahu jenis penyakitnya apa, jadi nanti penanganannya harus sesuai sama penyakit yang dialami tanaman gitu. Terus kalau kita misalnya beli pembasmi hama itu terlalu mahal, kita bisa buat sendiri di rumah dari bahan-bahan organik atau bahan-bahan nabati gitu ya. Bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di dapur, misalnya bekas dari sampah-sampah rumah tangga, banyak macamnya ada. Contohnya kayak misalnya kupasan kulit bawang, terus juga bawang putih juga bisa dipakai. Terus kalau misalnya itu ada minyak kayak minyak neem oil, tembakau, terus kayak di sini ada daun sirih, terus ada ya banyak lah, ada bahan-bahan banyak alami yang lain yang nggak harus kita beli bahan kimia, tapi itu bisa dimanfaatkan buat menanggulangi hama gitu. Berapa biayanya bisa dikurangin dengan cara apa? Tadi salah satunya itu, kalau untuk mengurangi pembelian jadi harus bikin sendiri. Nah bikin sendiri dari mana? Bikin sendiri dari bahan organik.
Nah, bahan organik itu bisa kita buat dari bahan-bahan sisa bahan dapur ya kan, yang diolah sama ibu ya kan, yang diolah sama nenek gitu. Terus sampah-sampahnya itu yang bisa kita pakai, kita kumpulin. Nah, kayak misalnya pupuk juga kita nggak harus selalu beli, kita juga bisa manfaatin dari bekas-bekas rumah tangga, kayak misalnya cucian beras itu bisa langsung disiramin atau difermentasi gitu. Nanti kita tinggal beli mikrobakteri, terus nanti buat ngidupin mikrobakterinya, atau misalnya supaya bisa jadi bakteri baiknya nanti hidup, itu harus pakai ada campuran lainnya kayak bahan gula gitu. Nah, itu juga bisa pakai, nggak harus beli yang berbayar kayak beli molasa atau apa, tapi bisa diganti gula pasir, gula jawa. Nah, dari bahan-bahan itu kita bisa bikin banyak pupuk cair organik atau POC. Nah, itu bisa dari bahan, misalnya beli pisang, kulitnya dikumpulin, telur, kulitnya dikumpulin, nah sisa kotoran bekas-bekas sampah tadi, bawang gitu-gitu, apa misal sampah daun, buah segala macam. Nah, itu bisa dikumpulin terus difermentasi. Nah, kalau udah jadi pupuknya itu bisa dipakai berbulan-bulan gitu. Jadi nggak usah beli pupuk kimia, atau misalnya beli POC yang udah jadi yang harganya pasti lebih mahal kalau pupuk organik atau pupuk nabati gitu. Oh gitu ya. Terima kasih Om sudah mau saya wawancarai. Jadi saya Ya. jadi tahu banyak hal tentang tanaman. Terima kasih atas waktunya. Mantap. Terima kasih sudah menonton.